video ke-8 atau video terakhir untuk isi soal nomor 8 kali ini tentang gerak melingkar. Ya, walaupun kalian belum pernah belajar secara langsung untuk bab gerak melingkar ini, tapi karena di dalam materi yang kita perlu pelajari itu ada juga tentang bab gerak melingkar, jadi tetap Bapak masukkan di dalam soal ulangan, tapi kita ambil yang mudah saja. Ini mudah. Jadi diketahui sebuah baling-baling kipas angin berputar 480 putaran selama 1 menit. Pertanyaan yang pertama, berapakah frekuensi putaran baling-baling kipas tersebut? Dan yang kedua adalah periode putaran baling-baling kipas tersebut. Nah, persamaan dari dua besaran ini, frekuensi dan periode itu sebenarnya berbalikan aja. Yang pertama untuk frekuensi itu persamaannya adalah N per T. N ini adalah jumlah putaran dan T ini adalah waktu. Nah, waktunya tapi dalam satuan sekon atau detik. Jadi kalau misalnya di dalam soalnya diketahui waktu tapi masih dalam satuan yang bukan sekon, misalnya menit atau jam, itu perlu diubah dulu ke satuan detik atau sekon. Nah, kemudian yang kedua adalah periode. Nah, periode itu kebalikannya aja. Jadi kalau frekuensi itu adalah jumlah putaran dibagi waktu, periode itu adalah kebalikannya, yaitu waktu dibagi jumlah putaran. Di mana waktunya juga masih dalam satuan yang sama, yaitu sekon. Kemudian untuk satuan dari periode ini adalah sekon juga. Jadi periode ini kalau diartikan itu adalah lama waktu yang diperlukan sebuah benda untuk melakukan satu putaran. Kalau frekuensi ini satuannya adalah Hertz, H-E-R-T-Z. Disingkat dalam simbol itu bisa menggunakan huruf H besar dan Z kecil. Nah, Hertz gitu. Frekuensi ini adalah jumlah putaran yang bisa dilakukan oleh suatu benda dalam waktu 1 detik. Sekarang kita kembali ke soalnya. Karena kita sudah dapat persamaannya, ya tinggal kita masukkan aja dalam persamaan itu. Yang pertama untuk frekuensinya, jumlah putarannya tadi diketahui 480 putaran dibagi waktunya adalah 1 menit. Nah, ini tadi ingat waktunya diubah dulu ke dalam detik atau sekon. 1 menit itu sama dengan berapa detik? Iya, 60 detik ya. Jadi ini di sini kita letakkannya bukan 1 tapi 60 sekon. Nah, 480 dibagi 60 hasilnya sama dengan, ini bisa kita lakukan dengan, kalau kalian hafal pembagian atau perkalian, kita abaikan saja nolnya atau kita coret langsung boleh. Maka yang tersisa adalah 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 hasilnya adalah, iya, 8, ya kan? 8 dikali 6 hasilnya 48. Satuan dari frekuensi adalah Hertz tadi. Jadi frekuensi putaran baling-baling kipas tersebut adalah 8 Hertz. Kemudian untuk periodenya itu adalah kebalikannya. Jadi T per N, T-nya adalah dalam satuan sekon, 60 sekon dibagi dengan jumlah putarannya 480 putaran. Nah, kalau dalam periodenya ini, kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk pecahan desimal atau yang berkoma, ini akan bisa jadi panjang. Maka ini bisa kita buat dalam bentuk pecahan biasa saja. Jadi ini tinggal kita sederhanakan saja. 60 dan 480 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan yang bagaimana? Ya, ini atas bawah bisa sama-sama dibagi 60, ya kan? Di atas dibagi 60, di bawah juga dibagi 60. Ini 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1, sedangkan yang di bawah 480 dibagi 60 hasilnya adalah 8. Jadi periodenya diperoleh adalah 1/8 sekon. Ya, gini. Sebenarnya ada satu cara lagi yang lebih mudah lagi. Seandainya misalnya kita sudah mendapatkan data frekuensi. Nah, antara frekuensi dan periode itu sebenarnya persamaannya karena berbolak-balik ini aja. Jadi kita bisa buat satu persamaan lagi yang menghubungkan langsung antara frekuensi dengan periode. Itu adalah frekuensi itu sama saja dengan 1 per periode. Nah, ini cocok kan? Kalau misalnya kita masukkan nih, atau ya ini juga berlaku untuk yang sebaliknya.
bisa yang seperti ini. Dan kalau misalnya kita ingin menghitung periode dari diketahui frekuensi, itu juga periode sama dengan 1 per frekuensi. Nah, ini masuk nih. Kalau misalnya kita tadi memperoleh nilai frekuensinya 8, berarti periodenya adalah 1 per frekuensi. Frekuensinya 8, maka di sini juga diperoleh 1 per 8 gitu ya. Jadi ada satu persamaan yang menghubungkan langsung kedua besaran ini, seperti itu. Tapi secara konsep persamaan untuk frekuensi adalah yang ini, dan persamaan untuk periode adalah yang ini.